Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah, Bapak Ibu semuanya yang semoga selalu dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh barokah ini semoga Allah selalu memberikan kita sehat jasmani dan rohani sehingga kita senantiasa bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan atau pembacaan dari tafsir surah An-Naba. Ya, surah An-Naba. Nah, sekarang insya Allah kita akan membahas surah yang berikutnya yaitu surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at sendiri ini berbeda, para ulama memberikan arti ya. Di antara artinya adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa ya. Ada juga yang menafsirkan dengan planet-planet atau bintang-bintang yang berputar di luar angkasa. Nah, kita lihat surat An-Nazi'at ini adalah Makkiyah ya, sama seperti surah An-Naba juga Makkiyah. Memang ada hubungannya surah ini dan bahkan surah ini diturunkan setelah surah An-Naba. Secara turunnya memang persis ya setelah surah An-Naba. Adapun dan peletakannya pun sama persis setelah surah An-Naba. Sehingga surat ini, surat An-Nazi'at memiliki hubungan erat ya dengan surah An-Naba yang jumlahnya ini ada sittun wa arba'un, ada 46 ayat. Nah, hubungannya apa? Wa wajhu ittisaliha. Adapun hubungan antara surat ini dengan bima qablaha, dengan surat sebelumnya, annahu hunaka, bahwa Allah Subhanahu wa taala di sana di surah An-Naba angdzara bil iqab yaumal qiyamah. Allah memberikan ya peringatan keras tentang hari kiamat. Ya, peringatan keras bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ya, ancaman Allah kepada mereka. Wa huna aqsama ala annal ba'sa haqqun la raiba fi. Sedangkan di dalam surah An-Nazi'at Allah akan menjelaskan tentang hari kebangkitan ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahwa hari kebangkitan itu benar adanya ya, bukan cerita mitos belaka, bukan dongeng sebelum tidur saja, tetapi memang benar ya, dikabarkan secara mutawatir sampai kepada Rasulullah dari malaikat Jibril dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inti pembahasan dari surah An-Nazi'at ya adalah ingin memperkuat keimanan kita terhadap hari kiamat ya dan hari kebangkitan. Ini merupakan salah satu rukun iman ya. Orang kalau semakin kuat imannya terhadap hari kebangkitan, terhadap hari kiamat, maka dia akan semakin rajin beribadah.
Ya, dia akan semakin giat untuk beribadah dan dia semakin takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu ingat bahwa semua perbuatan dan ucapannya akan ditampakkan dan dimintakan pertanggungjawaban kelak di padang mahsyar, di yaumil hisab, ya, gitu. Nah, kita akan masuk kepada penjelasannya langsung dari surah An-Nazi'at. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ad-daraini fid daraini amin ya rabbal alamin. Wan nazi'at, ya. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, ya. Ada juga yang mengartikan dengan demi planet-planet, ya, yang mengitari pada porosnya atau pada jalurnya, gitu ya. Namun pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama, para jumhur, para sahabat, maksud dari an-nazi'at adalah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dengan sangat keras, ya. Bahkan dalam satu keterangan bahwa, ya, orang dicabut nyawanya itu seperti kulitnya itu disayat-sayat, ya. Nauzubillahi min dzalik. Sangat menyakitkan sekali begitu, ya. Wan nasyitati nashta, dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat lembut, ya, yaitu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ya, mereka akan dicabut nyawa dengan sangat ringan, dengan sangat cepat, ya. Sakaratnya tidak terlalu lama, ya. Terkadang ada di sebagian orang tua kita yang meninggalnya tidak diketahui, ya, atau meninggalnya dalam kondisi sangat mulia, sedang sujud, sedang sholat, sedang baca Al-Quran, tiba-tiba sudah dicabut nyawanya oleh Allah dengan sangat lembut dan sangat cepat sekali, sehingga tidak merasakan sakitnya sakratul maut, gitu. Memang, ya, dalam satu riwayat Rasulullah merasakan sakitnya sakratul maut. Bukan berarti beliau memiliki banyak dosa, bukan, karena beliau nabi pasti ya tidak punya dosa, tetapi beliau ingin menanggung sakitnya sakratul maut, sebagian sakitnya itu dari kaumnya, dari umatnya, ya, agar sakit yang akan diterima oleh umatnya itu tidak terlalu berat, tidak terlalu sakit, sehingga beliau rela menanggung sebagian rasa sakit tersebut. Wasabihati sabaha, dan demi malaikat-malaikat, ya, yang sabihat itu berenang, maksudnya terbang, ya, terbang di angkasa ke langit, kemudian mengambil berita atau perintah dari Allah, kemudian akan diterapkan, akan turun ke bumi, ya, dengan sangat cepat sekali malaikat-malaikat itu. Fasabiqat, ya, lalu demi malaikat-malaikat yang terbang dengan sangat kencang, mendahului malaikat-malaikat yang lain dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugasnya, dalam rangka untuk menjalankan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, gitu. Fal mudabbirati amra, maka demi para malaikat yang mengatur, ya, mengatur urusan-urusan makhluk Allah yang ada di bumi, ya, sehingga urusan-urusan di dunia ini berjalan dengan lancar, ya. Memang semuanya yang mengatur Allah, tetapi Allah menyerahkan sebagian urusan makhluknya kepada para malaikatnya, ya, sehingga ada malaikat yang bagi-bagi rizki, ada malaikat yang menurunkan hujan, ada malaikat yang mencabut nyawa, ya. Semuanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah ingin mengajarkan kepada kita pentingnya untuk berorganisasi, pentingnya manajemen, ya.
ketika ada sebuah acara atau ada sebuah kegiatan, maka butuh kerjasama, butuh perencanaan, butuh manajemen sehingga ya bisa terjalankan dengan rapi, dengan sukses begitu. Ya, artinya Allah saja ya menggunakan malaikatnya untuk melakukan itu semuanya. Bukan berarti Allah tidak sanggup, Allah sanggup. Cuma Allah ingin mencontohkan, mengajar kepada kita, hamba-hambanya, makhluk-makhluknya begitu ya. Dalam hidup di dunia ini tidak bisa sendirian. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Pasti membutuhkan orang lain. Jadi kita tidak boleh sombong ya pada orang, merasa tidak butuh begitu. Kemudian Al-Syekh Al-Maraghi mulai menafsirkan maksud dari ayat ini ya. Kalau beliau lebih memilih maksud dari An-Nazi'at ini bukan malaikat ya. Kita baca iftataha subhanahu, Allah membuka hadhihi surata, surat ini bil qasami, dengan sumpah. Ada sebagian surat-surat ya yang diawali dengan sumpah-sumpah ya. Ini di antara faidahnya adalah ingin menekankan, ingin meyakinkan kepada para pembaca ya, dan ingin menarik perhatian kepada para pembaca bahwa ya apa yang Allah sampaikan ini adalah sangat penting dan sangat berguna bagi kehidupan manusia gitu. Karena terkadang manusia tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam kehidupan. Dia tidak bisa memilah-milih mana perbuatan yang penting, mana kesibukan yang justru harus diprioritaskan ya. Sampai Al-Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis sebuah kitab ya, namanya Fiqhul Aulawiyat ya. Artinya memahami prioritas dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dalam beribadah pun harus ada prioritas. Ketika kita mengajar ada prioritas. Ketika kita belajar ada prioritas. Ya, itu harus diketahui oleh seorang muslim sehingga dia hidup di dunia ini yang waktunya terbatas sedangkan kewajibannya lebih banyak ya, kata pepatah mengatakan al wajibatu aksaru minal auqat, kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang ada ya, maka harus bisa memprioritaskan amal-amal. Nah, di sini Allah ingin menarik perhatian kita bahwa isi sumpahnya itu sangat penting sekali sehingga beliau bersumpah ya tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Ya, wan nazi'ati gharqa, 1, wan nasyitati nashta, 2, wasabihati sabha, 3, fasabiqati sabqa, 4, fal mudabbirati amra, 5. Sampai 5 ya, 5 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan bersumpah dengan makhluknya ini khusus dibolehkan hanya untuk Allah gitu ya. Adapun kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau dengan sifatnya Allah ya. Kita hanya boleh bersumpah demi Allah ya, tidak boleh dengan demi makhluk Allah, tidak boleh ya. Di sini Allah bersumpah bil kawakib, dengan planet-planet ya. Kata beliau An-Nazi'at ini adalah planet-planet yang mengitari porosnya atau jalurnya. Wan nujum, dan bintang-bintang ya. Wasyumus, dan matahari-matahari. Wal aqmar, dan bulan-bulan gitu. Idharon li'azmi sya'niha. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya ini? Karena karena menginginkan kepada kita semuanya agar melek ya, bahwa Allah itu maha agung ya. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Ini lihat nih makhluk-makhluk Allah ya. Ini makhluk Allah yang sangat dahsyat, malaikat-malaikat yang kita kemarin sudah jelaskan ya. Malaikat Jibril itu sayapnya ada 301 sayap, kalau dibuka saja seluruh jagat raya
tertutup ya. Bagaimana kalau semua malaikat dikumpulkan? Pasti sangat sangat besar sekali, sangat ya, luar biasa. Wa itqani nizamiha, di sini juga Allah ingin menjelaskan bagaimana Allah sangat apa namanya itu, itqan itu sangat maksimal sekali dalam mengatur alam semestanya ini ya, sangat-sangat profesional sekali ya, sehingga apa, semuanya berjalan dengan tugasnya masing-masing. Semua planet ya berputar pada porosnya masing-masing ya, tidak kemudian planet ini kemudian salah jalur ya, sehingga nanti akan terjadi tabrakan ya. Bahkan jarak antara satu planet dengan planet yang lain itu sudah diatur, antara bumi dengan matahari sudah diatur. Kalau terlalu dekat bisa, bumi bisa bisa kepanasan ya, bahkan mungkin bisa terbakar. Kalau terlalu jauh bumi bisa menjadi es, kedinginan begitu. Jadi semuanya sudah ada pada tempatnya masing-masing ya, dan bergerak dengan gerakan yang sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pada akhirnya pada hari kiamat ya, nizam tersebut atau aturan tersebut akan akan keluar atau akan berantakan sehingga akan terjadi hari kiamat. Wa ghazarati fawaidiha. Nah, selain makhluk ini yang sangat besar sekali yang menunjukkan kekuasaan Allah, dan juga ada banyak sekali faidah-faidahnya. Allah menciptakan matahari, faidahnya sangat banyak sekali ya, untuk kehidupan kita, untuk membunuh bakteri-bakteri atau virus-virus ya. Sangat banyak sekali faidah-faidahnya. Kemudian bintang ya, untuk agar kita ketika di tengah lautan tahu arah kemana, kan ada bintang-bintang itu yang menjadi petunjuk bagi para nelayan begitu. Wa annaha musakharatun, dan sesungguhnya makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh Allah ya, dengan besarnya dan agungnya makhluk tersebut, semuanya ada di kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Musakharun libariha ya, dikendalikan, ditundukkan ya untuk penciptanya yaitu Allah. Khadi'atun li amriha, yang tunduk terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, isi sumpahnya apa? Tadi kan sudah bersumpah dengan 5 ya, 5 makhluk-makhluknya Allah. Nah, ini sumpahnya. La tub'asunna ba'dal maut. Ya, artinya apa? Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, nyawanya orang-orang kafir. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang mukmin dengan sangat lembut dan cepat. Dan demi malaikat-malaikat yang terbang di langit mengambil titahnya Allah ya, untuk dilaksanakan di bumi. Dan demi malaikat-malaikat yang berlomba-lomba ya terbang untuk mengambil perintah tersebut. Demi malaikat-malaikat yang mengatur ya kehidupan yang ada di bumi ini. Nah, ini kan sumpahnya. Apa isi sumpahnya? La tub'asunna ba'dal maut. Sungguh kalian wahai orang-orang kafir ya, orang-orang yang beriman, kalian akan dibangkitkan ya. Kalian yang menentang ajaran Islam, kalian yang memusuhi bahkan sampai membunuh ya di antara sahabatnya Nabi, kalian itu akan dibangkitkan kelak ya. Jangan kira kalian itu bisa semena-mena di dunia ini ya, kemudian setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Jangan kira kehidupan dunia ini adalah kehidupan terakhir ya. Ada kehidupan berikutnya di mana kalian akan dimintakan pertanggungjawaban. Wa yadullu ala hadza, dan menunjukkan kepada ini ma hakahu anhum ba'du min qaulihim ya. Nah, menunjukkan terhadap makna yang seperti ini adalah bahwa kalian akan dibangkitkan ayat berikutnya. Aidza kunna 'idhaman nakhirah, gitu ya. Artinya apakah kita akan dibangkitkan setelah kita sudah menjadi tulang-tulang yang lunak ya, tulang-tulang yang
sudah sangat lama sehingga seperti debu. Ya, kita sudah menjadi tulang kemudian bisa dibangkitkan lagi. Nah, ini nanti pada ayat berikutnya. Ini perkataan orang-orang kafir. Ya, perkataan ini dalam rangka untuk mengejek Nabi. Masa sih kita sudah jadi tulang, bahkan tulangnya sudah lembut ya, sudah seperti debu, masa akan dibangkitkan lagi? Enggak mungkin. Nah, ini perkataan mereka. Ini Muhammad ini apa ini? Enggak masuk akal ini. Cara berpikirnya tidak logik ini. Apaan ini? Begitu. Nah, perkataan mereka ini ya nanti akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ai anu ba'asu idza sirna kadzalik. Ya, mereka ini tanya dalam nada merendahkan. Apakah mungkin kita akan dibangkitkan lagi kalau kami ini sudah menjadi debu, sudah menjadi tulang belulang begitu. Yauma tarjufur rajifah. Kapan ya kalian akan dikembalikan, akan dibangkitkan lagi? Yauma, pada hari, tarjufu, bergoncang ya, bergetar, ar-rajifah ya, yaitu tiupan sangkakala itu. Nah, ini Allah menggambarkan bagaimana kondisi pertama hari kiamat, yaitu ketika bumi digoncangkan. Ya, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, meniupkan trompetnya. Ai hina tataharrak al-ardu wa tatrib al-jibal. Ya, kalian akan dibangkitkan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika bumi ini bergerak bergoncang dengan sangat dahsyat. Ya, dan gunung-gunung pun terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kalau sekarang gempa-gempa yang terjadi itu belum ada apa-apanya ya. Ada yang sampai 9 skala Richter, itu belum ada apa-apanya. Tapi sudah menghancurkan ratusan bahkan ribuan bangunan-bangunan ya. Nah, ini belum ada apa-apanya. Nanti ketika hari kiamat ya, dahsyat luar biasa goncangannya sehingga menghancurkan semua makhluk-makhluk ya. Sehingga para orang-orang yang ada di kuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendapati tanah sudah rata. Ya, tidak ada tanaman, tidak ada bangunan, rata seperti gurun pasir, kemudian mereka akan dikumpulkan. Fayasma'u laha sautun syadid. Pada hari itu akan diperdengarkan suara yang sangat-sangat keras. Ya, suara trompet yang membuat ya telinga bisa pecah, yang membuat semuanya menjadi hancur. Dan memang seperti itu ya, suara itu kalau skalanya itu sangat tinggi, itu bisa menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini trompet ini akan menghancurkan itu. Wanahul ayat, dan seperti ayat tersebut juga qauluhu, yaitu firman-Nya Allah, yauma tarjuful ardu wal jibal, yaitu ketika hari tarjuf ya, bergoncang, gempa, yaitu bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Ya, ketika hari itulah terjadi hari kiamat. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kita agar orang mukmin itu sering-sering ingat hari kiamat. Penting itu. Ya, makanya kita disuruh untuk mengingat mati gitu kan. Orang kalau sering ingat mati itu insya Allah dia selalu dalam ketaatan ya. Dia selalu dalam harapan ya, selalu mengharap kepada Allah untuk diberikan keamanan ya, untuk diberikan istiqomah, untuk diberikan jalan yang lurus, dibimbing terus begitu. Karena kapanpun ya bisa terjadi hari kiamat ya, baik kiamat kecil, kiamatnya dia sendiri, dia wafat, atau kiamat besar ya, ketika seluruh makhluk itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang sibuk dengan dunianya, terlena dengan dunianya, sibuk dengan pekerjaannya, bisnisnya, sehingga terlupakan dengan kesibukan yang seharusnya lebih didahulukan, yaitu kesibukan mempersiapkan hari kebangkitan ini, ya. Hari di mana kita akan ditanya oleh Allah, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tatba'uhar radifah. Kemudian setelah itu trompet ditiupkan yang pertama kali diikuti dengan
trompet yang kedua, tatba'uha ar-radifah, gitu ya. Ya aital tatluha as-sama bima fiha minal kawakib. Ittanshaqqu wa tansuru kawakibuha isra ittirabil ardi wa mayadaniha. Nah, ketika itu semua makhluk-makhluk hancur. Ya, langit-langit, kemudian planet-planet, kemudian langit itu terbelah, ya, kemudian planet-planet berjatuhan, bumi bergoncang dengan sangat keras mengeluarkan isinya. Wah, itu sangat ya sangat mengerikan sekali ya, huru-hara kiamat ketika itu. Ya, ini Al-Qur'an ketika berbicara tidak bohong ya. Ketika kita membaca ayat ini memang benar-benar keadaan atau gambaran yang seperti ini memang benar-benar akan terjadi. Ya, nggak mungkin Al-Qur'an itu bohong. Tinggal kita itu mau yakin, mau percaya atau tidak. Ya, dan kepercayaan itu apakah benar-benar dibuktikan dengan amal perbuatan kita atau tidak. Ya, kalau masih hanya di pikiran saja, di alam pikiran, tidak masuk ke dalam hati, ya tidak akan dibuktikan dengan amal perbuatan. Tapi kalau dia renungkan, kemudian dia masukkan ke dalam hati, dia yakini, pasti akan membuahkan amal-amalan ya yang menjurus untuk mempersiapkan hari tersebut. An Ubay ibni Ka'bin, diriwayatkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Qal, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzahaba, apabila pergi, rubu'ul lail, seperempat dari malam, qoma, beliau berdiri. Ya, faqala, lalu beliau berkata, ini. Jadi malam itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Malam itu dimulai dari maghrib. Kalau semua maghrib itu jam 6 seumpama. Nah, sampai subuh. Subuh itu semua jam 4 begitu ya. Berarti malam itu kan ada 10 jam. Dari jam 6 sampai jam 4 pagi berarti 10 jam. Nah, 10 dibagi 4. Berarti dapat 2,5 jam gitu. Nah, 2,5 jam itu baru seperempat pertama. Nah, beliau Rasulullah mengatakan kalau sudah berlalu seperempat malam yang pertama, berarti dari jam 6, 7, 8, berarti setengah 9. Ketika masuk setengah 9, Rasulullah suka berkata apa? Ayuhan nas udhkurullah gitu. Wahai manusia, wahai para sahabat, berzikirlah kepada Allah. Ya, karena ketika malam ini adalah waktu-waktu yang utama untuk muhasabah, untuk berzikir, untuk berbincang-bincang dengan Allah. Ja'at ar-rajifah tatba'uha ar-radifah, ya. Kata beliau, telah datang ar-rajifah, ya, trompet yang sangat dahsyat, trompet yang akan menghancurkan seluruh bumi. Artinya apa? Rasulullah mengingatkan ya bahwa trompet itu, suara yang sangat dahsyat itu akan datang. Ya, kemudian diikuti dengan trompet yang keduanya gitu. Ja'al mautu, kematian pun akan datang, bima fihi, dengan apa yang ada di dalamnya. Artinya Rasul mengingatkan, wahai para sahabat, kematian itu pasti akan datang. Ya, hari kebangkitan pun pasti akan datang. Hari di mana kalian akan dihancurkan semuanya kemudian dibangkitkan lagi, itu pasti akan datang. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Banyaklah berzikir kepada Allah. Uzkurullah. Semakin kita banyak berzikir, ya, dan berzikirnya itu tidak hanya dengan lisan kita saja, tidak hanya dengan tenggorokan kita, tetapi masukkan ke dalam hati, ya, kemudian kita resapi dan kita praktekkan dalam amalan sehari-hari, ya, mencerminkan bahwa kita memiliki keimanan terhadap hari kebangkitan. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita. Kemudian, nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh lainnya. Kemudian wa'an Abi Hurairah, diriwayatkan dari dari sahabat Abu Hurairah.
Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarjufu al-ardu. Bumi akan bergoncang. Rojfan, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa tuzalzilu bi ahliha, dan akan menggoncangkan terhadap penduduknya. Wa hiyallati yaqulullahu fiha, inilah yang dikatakan Allah di dalamnya. Yauma tarjufur rajifah, hari di mana bumi akan digoncangkan ya dengan trompet itu, tatba'uhar radifah, yang akan diikuti dengan tiupan berikutnya. Qulubu yauma idzi wajifah, ya. Hati-hati, hati manusia, qulub yauma idzin, pada hari itu, wajifah, diliputi rasa ketakutan, ya. Oh, kita ya jangankan hari kiamat ya, kita gunung meletus saja, oh, takutnya luar biasa, semua orang berlarian, ya. Ada tsunami, oh, takutnya luar biasa. Ada gempa, oh, kita langsung keluar dari gedung, langsung keluar dari rumah. Ini baru kecil banget dari ya pengantar hari kiamat gitu. Makanya nanti di antara tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat adalah banyaknya gempa bumi. Ya, bumi itu akan sering digoncangkan oleh Allah sebagai pengantar bagi kita semuanya nanti untuk siap-siap dengan, ya semoga kita tidak mengalami, ya, siap-siap untuk hari kiamat yang sesungguhnya. Aikulubun yauma idin, yaitu hari pada waktu itu, muttoribah, bergetar semuanya, berguncang, nggak karuan hati waktu itu, ya. Ketakutan luar biasa, ya. Mungkin ada yang sadar, wah ini hari kiamat, sudah nggak ada kesempatan buat saya untuk beramal, ya. Yang asalnya dia mungkin mau belajar agama, wah sudah tidak bisa lagi. Yang asalnya dia mau rajin puasa atau rajin sedekah, sudah nggak bisa lagi. Asalnya dia mau umroh, mau haji, sudah nggak bisa lagi. Ya, sudah terlambat semuanya. Ya, kalau sudah datang hari itu, semua yang akan dia lakukan tidak bisa. Makanya Rasulullah kan bersabda, badiru bil a'mal, ya. Badiru bil a'mal, bersegera kalian terhadap amal-amal, ya. Sebelum datang nanti hari fitnah, ya, di mana orang-orang ini akan tersibukkan dengan kehidupan dunianya, bahkan akan terbingungkan dengan fitnah-fitnah dunia ini. Dia mau beramal bingung, mau ngikut yang mana nih, gitu ya. Apalagi godaan-godaan dunia, ya. Makanya kalau ada niat baik langsung disegerakan. Dia mau belajar agama, jangan tunggu-tunggu besok, jangan tunggu-tunggu tahun depan, gitu ya. Dia seumpama mau umroh dipercepat, dia mau berbuat baik dipercepat, karena di zaman fitnah seperti sekarang, ya, banyak sekali godaannya, ya, sehingga banyak orang yang menyesal setelah itu. Wal murad biha, yang dimaksud dengan ayat ini adalah apa? Qulubul kufar, ya, yang paling, ya, terutama adalah hatinya orang-orang kafir ini. Orang-orang kafir takutnya luar biasa, ya, karena mereka sama sekali tidak beriman kepada Allah dan tidak mempersiapkan amal. Dzalika annahum ba'da an ayanu, karena apa? Sesungguhnya mereka setelah melihat, ya, yang maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yadkuruhu, apa yang Rasul pernah katakan, ya. Dulu mereka nggak percaya, dulu mereka membangkang kepada Rasul. Ternyata apa yang dikatakan Rasul benar, ya sudah, ya, mereka lah yang paling takut, karena ternyata perkataan Rasul nggak bohong, ya. Yadkuruhu lahum, ya, Rasul sudah mengatakan kepada mereka. Kita juga sama. Kita sudah dikasih nasihat berkali-kali, sudah diingatkan berkali-kali. Ayo bertaubat, ayo kembali kepada Allah, ayo hijrah. Tetapi tetap kita sibuk dengan dunia kita, tetap kita sibuk dengan bisnis kita,
Wa yushahidunahu fid dunyahum wa lam yu'minu bihi. Nah, ini orang-orang kafir sudah diberi kesempatan untuk beriman, ya. Sudah diajak-ajak, ayo, tapi ternyata mereka tidak beriman. Mereka tidak ikut. Nah, inilah mereka yang paling takut ini. Orang yang paling takut ya mereka, ya. Karena ternyata apa yang dikatakan Rasul itu benar. Makhafatan an yahilla bihim ma angdharu bihi, karena mereka paling takut ini akan ditimpa dengan apa yang sudah diingatkan oleh Rasul. Kama hiya haluman tuhaddituhu bi'uqubah. Ya, in lam yuqali an jaraihi. Jarairihi. Yalha qalbahu in syahada bawadiratan fi. Ini. Seperti orang yang sudah diingatkan, ya. Kamu udah berhenti, jangan makan jangan konsumsi narkoba. Udah, nanti kamu kalau ketahuan polisi, udah kamu udah diingatkan berkali-kali, dia nggak mau bertobat, dia nggak mau lepas dari narkoba. Akhirnya benar, ya, polisi datang. Wah, ketika itu hatinya gimana itu, ya? Hatinya ketika itu ya nggak karuan. Ini sama seperti orang kafir yang sudah diingatkan Rasul untuk beriman, tetapi mereka tetap. Baik, Bapak Ibu, cukup dari kami malam ini, ya. Masih banyak yang harus disampaikan, tetapi karena waktu sudah cukup malam, sekarang kita buka sesi pertanyaan. Silakan, waktu kami kembalikan kepada Bapak Moderator. Wallahu a'lam Baik, bishawab. baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu di mana saya berada, kita masuki sesi pertanyaan tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan sebut nama dan daerah asal. Silakan, Pak. Saya udah. Kaum ibu silakan yang tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Katu. Silakan Pak Heri, Heri. Bukit Duri Ustaz. Ya, silakan Pak Heri. Saya itu tertarik dengan uraian-uraian yang di Kitab Baranji, ya. Hah? Kitab apa, uraian dari kitab yang dipakai kajian ini itu bisa dapat informasi tentang Jibril itu malaikatnya seluas itu, terus informasi begini ini narasumbernya dari minimal kan Quran hadis, ya. Terus? Enggak, saya agak bisa detail informasinya tentang surat An-Nazi'at ini sampai ayat terkait dengan masalah Jibril aja bisa dapat informasinya tentang sayapnya begini itu sumbernya dari mana saja, kayak penulis kitab ini itu, ya. Ada di dalam hadis tentang malaikat Jibril ini. Bentar, saya cari hadisnya dulu. Maksud saya gini, maksud saya dalam penjelasan kitab-kitab ini, kitab yang kita kaji ini dengan tafsir-tafsir seperti kayak itu Katsir, itu nggak sedetail ini, ya Ustaz, ya. Gimana Pak? Kalau saya baca di tafsirnya Ibnu Katsir khusus surat ini gitu tidak sedetail ini, ya, uraiannya gitu, Ustaz, ya. Kalau di Ibnu Katsir itu beliau itu lebih banyak mendatangkan riwayat-riwayat. Riwayat-riwayat. Terkadang riwayatnya itu antar satu riwayat dengan riwayat berikutnya sama isinya. Untuk menguatkan gitu. Sedangkan kalau ini dua-duanya riwayat dihadirkan, terus juga pemahaman secara
kontekstual, yang kontemporer juga dihadirkan sama beliau. Karena beliau memang ulama zaman sekarang, tapi sudah almarhum beliau. Ya, jadi apa namanya referensinya lebih banyak, sehingga lebih luas gitu. Kalau kitab ketebalannya hampir sama ketebalannya, cuma ini lebih luas gitu. Karena apa? Karena beliau menggabungkan antara tafsir bil maksur dengan tafsir bil ra'yi, ya. Tafsir bil maksur itu tafsir antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau perkataan sahabat. Kemudian juga tafsir bil ra'yi, tafsir dengan pendapat beliau, pemahaman beliau begitu. Tapi kalau tafsir Ibnu Katsir cenderung tafsir bil maksur, ya. Tidak ada penjabaran dari sisi, ya ada penjabaran dari sisi pendapatnya, tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Tapi ini lebih detail ya Ustaz ya, uraian eksplanasi apa penjabaran ayat-ayat itu kok sampai panjang-panjang begini ya gitu ya. Iya betul. Khusus sama. Ya, saya rasa itu aja Ustaz. Ya, syukur. Sama-sama Pak. Baik, ada lagi? Silakan Pak yang bertanya putar. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, itu kenapa ya Ustadz, kita katanya jangan sampai ketemu di hari kiamat. Itu kenapa ya Ustadz? Kenapa Bu? Jangan sampai kita ketemu di hari kiamat itu. Dengan hari kiamat maksudnya? Iya, jangan sampai. Iya. Soalnya kita meninggal dulu baru kiamatnya nanti gitu ya Ustadz. Ya itu tadi yang seperti kita jelaskan sangat mengerikan Bu, hari kiamat itu ya. Tapi kalau dia amalnya bagus, Ustadz kan tidak ngerasakan. Kalau misalnya amalnya bagus, orangnya soleh. Nanti itu, hari kiamat orang-orang baik rata-rata sudah diwafatkan. Karena nggak ketemu Dajjal gitu kali ya Ustadz ya. Ya ada yang ketemu Dajjal, cuma apa namanya? Kalau iman kita nggak kuat, bisa kita ke bawah Dajjal. Sihir gitu ya Ustadz. Karena Dajjal itu kayak Allah. Dajjal itu bisa menghidupkan orang. Ya, saya tuh Tuhan kamu. Saya bisa ngidupin ini nih. Orang mati, hidup lagi. Terus ada tanaman suruh tumbuh betul. Itu kalau imannya nggak kuat langsung percaya, oh ini Allah ini. Nanti disembah. Itu. Jadi fitnah yang sangat dahsyat. Makanya Nabi menganjurkan kita baca Al-Kahfi atau kalau bisa dihafal 10 ayat pertama agar terlindung dari fitnah Dajjal gitu. Iya. Syukran Ustaz. Iya, sama-sama. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Betul. Saya mau tanya Ustadz mengenai hari berbangkitnya dan hari kiamat ini, kira-kira bisa diprediksi gitu dari hadis-hadis itu seberapa lama lagi atau bagaimana gitu tanda-tandanya gitu? Iya, nggak ada riwayat ya, nggak ada riwayat yang sahih memprediksikan tahunnya berapa. Cuma kalau dekat udah dekat gitu loh. Dekat itu udah dekat. Tapi kalau ada ustadz yang bilang tahun sekian prediksinya itu ya hanya prediksi aja, dan lebih baik kita menahan untuk mengucapkan itu. Kenapa? Karena takut lancang terhadap Allah gitu ya. Adab kita tidak seperti itu. Adab kita ya bilang aja dekat gitu ya. Sebagaimana Rasulullah bilang dekat, ya udah dekat pokoknya gitu. Jadi tidak perlu kita mengotak-atik hadis atau ayat kemudian mengatakan oh ini sekitar 50 tahun lagi kayak gitu. Atau nanti tahun 2100 itu enggak. Kita lebih baik menahan dari berbicara seperti itu. Ya, takutnya nanti malah lancang terhadap Allah begitu. Wallahu a'lam. Tahapannya itu Ustadz, kalau saya nggak salah dengar tuh ada semacam
apa ya, yang dukhon. Dukhon itu jadi semacam apa sih, kabut. Jadi ketika itu umat Nabi Muhammad itu begitu menghirup atau udara kabut itu, kemudian diwafatkan gitu. Nah, wafat secara massal atau bagaimana tuh Ustaz? Jadi kita boleh mempelajari tanda-tanda hari kiamat ya. Ada kitab secara khusus. Di dalam kitab hadis juga ada Kitabul Fitan. Ada juga kitab secara khusus. Kita di pondok dulu pelajari itu. Satu kitab dibaca dari rangkaian. Jadi hari kiamat itu tanda-tanda besarnya itu ada 10. Itu seperti mata apa namanya? Mata tasbih itu. Kalau satu sudah terurai, maka yang berikutnya cepat sekali. Ya, keluar sampai 10 itu keluar semuanya. Nah, kita mempelajari seperti itu boleh, silakan. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menyibukkan untuk beramal soleh. Tidak perlu kita, ini duhonya kapan ini? Oh, di mana nih letaknya? Karena saya ada pengalaman ya. Di daerah saya itu di Tegal itu ada pengajian yang ustadznya itu pengajian itu eksklusif ya. Ya, dikumpulkan beberapa, ada majelis taklim kelompok-kelompok gitu ya, dan pengajiannya ini eksklusif dan mencurigakan gitu. Nah, ada iuran wajibnya ya, gaji zakat dari gajinya gitu harus diinfakkan ke ininya ustadznya ya, berapa persen, 10% atau 20% gitu. Kemudian alhamdulillah tahun berapa ya, 2021 kalau enggak salah, mereka mayoritas sadar gitu. Ternyata ini aliran sesat ya. Ternyata aliran aliran NII. Nah, kenapa sadarnya? Sadarnya itu tak Ramadan tahun, kalau enggak salah tahun lalu, ketika mereka ustadznya itu bilang bahwa akan terjadi dukhon ya. Akan terjadi dukhon, kemudian daerah Tegal ini termasuk yang akan terkena dukhon ya. Nah, terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Maka siap-siap harus hijrah katanya. Harus hijrah. Hijrahnya kemana? Katanya waktu itu ke Bandung gitu. Yang tidak terkena dukhon. Nah, mereka kan ada yang punya istri nggak ikut pengajian, atau ada yang punya suami nggak ikut pengajian. Akhirnya pulang ke rumah ngabarin seperti itu, ya cekcok sama pasangannya. Jangan percaya itu apa itu gitu. Sampai ada yang mau minta cerai gitu ya. Ustadz tuh bilang seperti itu. Kalau pasangan bapak atau ibu menolak ya, udah minta cerai aja nggak apa-apa, atau ceraiin aja ya, gitu. Nah, sampai mereka sudah jual macam-macam gitu, dan beli semua perlengkapan gitulah, makanan apa gitu untuk dibawa ke Bandung sana. Nah, ternyata pada tanggal 15 Ramadan itu tidak terjadi apa-apa gitu. Mungkin itu cara Allah ya, bagaimana ingin menyadarkan mereka. Akhirnya ustadznya itu kebakaran jenggot gitu ya istilahnya, kebakaran jenggot, dan orang-orang itu mulai ada curiga gitu. Semakin besar curiganya, dan semakin akhirnya mereka terbuka. Yang asalnya eksklusif ya, mereka hanya belajar dengan ustadz-ustadz ini itu saja, mereka mulai mencari ustadz-ustadz yang lainnya. Akhirnya mereka satu persatu keluar dari kelompok itu. Ya, bahkan mereka banyak yang diteror ya, disuruh untuk balik lagi, disuruh untuk kembali ke majelis taklim itu lagi ya gitu. Bahkan teman saya yang ustadz juga di sana itu didatengin sama ada ternyata utusan dari kelompok itu ya, ngancem kalau Anda kalau Anda nggak mengembalikan jamaah kami ya, nanti terima akibatnya seperti itu. Wah, dia nggak gentar ketika itu. Ya, silakan datang ke sini gitu, saya siap gitu. Ya, alhamdulillah jamaahnya sudah kebanyakan sudah pada tobat ya, kemudian sudah kembali dengan pemahaman yang
benar insya Allah gitu. Itu Bu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Cukup Pak Ustadz ya. Ya, cukup ya. Ini takut Oke, kesiangan sama marah. kembali. Mm-mm. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian malam ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu ilaha an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Kurang lebihnya warahmatullahi maaf. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.